Yuhu para penggemar bahan dimanapun kalian berada di seluruh Google Map. Gimana kabarnya? Sehat-sehat kan? Wifi tetangga masih sama kan passwordnya? Kali ini gue Ican, si player MOBA, modal bacot, mau review film World War Z. Ini film tentang zombie. Gak kebayang ya kalau zombie beneran menyerbu kita. Kalau zombie menyerbu, kamu bakal aman, guys. Lah kok bisa? Karena yang mereka incar adalah otak, guys. Anjir ya juga ya. Oke lanjut. Film World War Z ini disutradarai oleh Mark Forster. Film ini sih ya ada beberapa unsur konspirasinya sedikit. Cuma ya gua rangkum ini tujuannya hanya untuk hiburan aja. Jadi silahkan dinikmati ya. Oh ya, film World War Z ini kayak generasi aja ya. Sekarang udah ada generasi Z. Sekedar saran buat anak-anak generasi Z, tolong lebih menghargai kedua orang tua kalian. Sebab mereka berhasil lulus dari sekolah tanpa bantuan Google. Oke, gak usah berlama-lama karena hari ini hari ulang tahun salah seorang pengguna WhatsApp. Seperti biasa, sebelum kita mulai, harap perhatikan panduan menonton. Jangan nonton di pinggir jurang atau jembatan, jangan nonton sambil ngelamun. Silahkan bawa bekal dulu sebelum menonton. Kalau sudah siap, baiklah ini dia. Let's get it on. Seluruh dunia sedang mengalami wabah yang aneh, membuat organisme apapun menjadi buas dan tak terkontrol. Gary Lane memiliki keluarga bahagia yang sampai saat ini belum ada utang di warung Abah. Dia adalah mantan penyidik terbaik di PBB. Dia bersama istrinya, Karen, dan dua anaknya, Rahel dan Constance, mendengarkan berita di pagi hari bahwa sedang ada darurat militer, tetapi mereka belum mengetahui apa penyebabnya. Tebakan saya karena zombie ya, guys. Google, please jangan dibocorin dulu. Mereka pergi bersama, namun lalu lintas padat sekali. Tetapi semua menjadi sangat kacau sekali karena banyak militer bersiaga. Tiba-tiba spion mobil Gary tertabrak motor polisi. Lalu ada bom meledak dan mobil truk yang menggila menabrak semua mobil di depannya. Gary mengikuti tepat di belakang mobil truk itu untuk keluar dari sana. Tetapi mobilnya tertabrak oleh mobil lain, namun mereka baik-baik saja. Tiba-tiba ada beberapa orang yang sudah menjadi zombie dan mengejar mereka semua. Gary menyadari bahwa setelah tergigit hanya butuh 12 detik untuk korban berubah menjadi zombie. Kota pun menjadi kacau. Gary membawa keluarganya dengan mobil van dan pergi dari kota. Saat sudah aman dan mengatasi anaknya yang terkena asma, Thierry menghubungi Gary dan mengatakan akan mengusahakan menjemputnya dengan helikopter. Setelah itu, mereka pun berhenti dan memutuskan untuk menjarah keperluan dan obat-obatan di swalayan. Saat mereka keluar swalayan, mobil van mereka udah nggak ada. Mereka pun terjebak dan ke arah apartemen terdekat. Gary menelpon Thierry, namun mereka baru bisa menjemput Gary dan keluarga saat subuh. Namun di sana juga sudah banyak yang berubah menjadi zombie. Para zombie pecinta atletik ini pun berlari mengejar Gary dan keluarga. Namun anehnya mereka tidak mengejar aki-aki gelandangan di sudut jalan. Saat mereka tengah dalam pengejaran para zombie kentut banci ini, mereka bertemu dengan keluarga Thomas di salah satu unit apartemen. Kemudian mereka pun masuk ke sana. Lalu menjelang subuh, Gary membawa keluarganya pergi. Ayah Thomas diajak untuk pergi beserta keluarganya, tetapi dia nggak mau. Akhirnya mereka pun diserang zombie. Namun Thomas selamat. Dalam kondisi dikejar memang-memang zombie itu, Gary dan keluarga menuju atap, tetapi Gary sempat terdesak namun diselamatkan oleh Thomas. Gary yang sempat terkena darah zombie menghitung di pinggir gedung sampai 12, tetapi tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Ternyata virus hanya menyebar melalui gigitan atau masuk ke dalam darah korban. Mereka pun dijemput helikopter dan berhasil selamat. Helikopter menuju kapal komando PBB USS Argus di Samudra Atlantik. Di sana dia bertemu Thierry dan mendapat kamar sebagai tempat untuk menetap. Thierry menjelaskan kondisinya ke Gary bahwa presiden sudah tiada. 4 dari 6 perwira tinggi dilaporkan menghilang. Thierry memberitahu bahwa Dr. Pasbak, ahli virus dari Harvard, adalah satu-satunya kesempatan terbaik yang ada untuk mencari tahu virus ini. Ada catatan di Camp Humphreys di Korea Selatan yang pertama kali menyebut zombie. Kemudian Gary diminta untuk menyelidiki awal mula virus ini dengan Dr. Pasbak di camp itu. Karena Gary mantan penyidik terbaik di PBB. Awalnya Gary menolak, tetapi karena diancam akan mengusir keluarganya bila dia tidak mau, maka dia menyetujuinya. Setelah berpamitan dengan keluarganya, Gary pun berangkat bersama Dr. Pasbak dan tim dengan membawa telepon satelit untuk tetap terhubung dengan istrinya. Saat Gary berbincang di pesawat dengan Dr. Pasbak, si Asbak ini bilang ke Gary bahwa semua virus yang hebat pasti ada titik lemahnya. Semua pasti memiliki celah. Sementara di kapal USS Argus, personil yang tidak berkepentingan langsung direlokasi ke tempat aman, hanya saja di darat. Gary dan tim pun sampai, tetapi pangkalan gelap, tak ada yang berjaga di menara, dan pesawat kehabisan bahan bakar, jadi tidak ada pilihan, mereka harus mendarat. Ketika sampai, mereka diserang mamang zombie.
Fastback yang ketakutan balik ke pesawat, terus kepleset dan mati. Ya elah, asbak. Lalu Gary dijemput Acong dan pasukannya ke tempat persembunyian mereka, dan Acong menjelaskan bahwa suara menarik perhatian para zombie. Menembak tubuhnya hanya memperlambatnya, kalau menembak kepalanya lebih baik, namun yang paling efektif adalah membakar mereka. Lalu Gary menjelaskan kedatangannya karena sebuah memo yang menuliskan kata zombie. Acong mengatakan itu adalah email. Lalu Gary dibawa ke sebuah ruangan yang sudah terbakar dan ada 15-16 mayat di sana. Mereka adalah petugas dan telah digigit. Orang pertama yang terinfeksi di camp itu adalah dokter pangkalan itu yang baru saja dikirim untuk memastikan kematian seorang tentara. Lalu tentara itu menggigit sang dokter, dan dokter itu kembali ke pangkalan dan mulai menggigit para pasiennya. Namun catatan tentang tentara itu pun telah hangus. Di sana pun ada prajurit yang terluka kakinya, pincang gitu. Diceritakan tidak dikejar para zombie, padahal dia berada di tengah mereka. Dan ada perbedaan dengan waktu berubah menjadi zombie di sana. Tidak 12 detik seperti yang diketahui Gary, melainkan 10 menit. Kemudian di sana Gary pun bertemu dengan salah satu tahanan, mantan agen CIA yang tertangkap karena menjual senjata ke Korea Utara. Gary menanyakan bagaimana Korea Utara bisa selamat dari wabah. Tahanan itu kemudian mencabut giginya, lalu menjelaskan bahwa semua warga di sana dicabut giginya kurang dari 24 jam. Dia pun menjelaskan bahwa Israel selamat dengan membangun tembok sehari sebelum serangan wabah zombie terjadi, dan menyarankan Gary bertemu Jargon Warmburn. Kemudian dengan kecepatan kebelat boker, Gary pun meminta untuk terbang ke Israel. Gary naik sepeda ontel Gita-Gutawa dan tim Acong melindungi dia. Sementara Acong bawa truk bahan bakar, namun naas si Acong kegigit karena melindungi Gary dan akhirnya bunuh diri. Looks like we just woke the dead. Now respect for them. These are all. Kidding me? I'm a goddamn Zeke. Just say the word. Sorry, boys. I got this one. Gary dan si Mas Dikun, sang pilot pun terbang ke Israel. Gary meminta Mas Dikun standby di pesawat. Gary pun menemui si Jerigen diantar Segen. Gary menanyakan bagaimana Israel bisa tahu tentang wabah ini dan bisa mempersiapkan tembok penghalang. Jerigen hanya menjawab bahwa mereka menyadap komunikasi seorang jenderal India. Mereka sedang melawan zombie. Walaupun konyol, Jerigen menjelaskan itu adalah mekanisme perubahan cara mengatasi masalah dalam pemerintahan mereka. Lalu dia memperlihatkan gerbang untuk menyaring orang-orang dari luar Israel untuk masuk melalui gerbang yang dijaga sangat ketat oleh militer. Namun saat kedatangan para imigran dari luar, ada yang menggunakan pengeras suara sebagai penyambutan dan itu mengundang antusiasme para zombie buat ikut bergoyang. Lalu para zombie bekerja sama seperti panjat pinang dan mendaki tembok, dan mereka pun masuk ke dalam tembok kemudian marah karena nggak diajak joget. Namun saat pengejaran, sekali lagi Gary melihat ada anak yang dilewati oleh para zombie. Naas, Gary dan Segen bersama timnya terdesak, dan tangan Segen tergigit. Lalu, Gary dengan kecepatan kebelat boker memotong tangan Segen. Dia pun tidak berubah menjadi zombie. Cuma susah cebok aja kalau boker karena yang dipotong tangan kiri. Helikopter yang menjemput mereka diserang zombie dan jatuh. Si Mas Dikun pun kabur bawa pesawat sendirian. Kemudian Gary dan Segen menaiki pesawat yang masih ada dan pergi dari sana. Setelah berhasil take off, Gary mengobati tangan Segen. Lalu tiba-tiba saat di pesawat, Gary tersadar bahwa ada sedikit celah dari virus ini. Kemudian menghubungi istrinya dan meminta untuk berbicara dengan Thierry. Dia meminta Thierry mencari fasilitas yang biasa membuat vaksin paling dekat dengan bandara.
Lalu dia menyerahkan HP-nya ke pilot agar Thierry mengarahkan pilot ke fasilitas kesehatan terdekat. Mereka pun menerima saran Thierry dan menuju bandara Cardiff di Wales. Di sana ada fasilitas penelitian WHO. Namun entah kapan naiknya tiba-tiba ada satu zombie di dalam pesawat lalu menyerang semua penumpang pesawat. Gary dan Sagan terdesak dan Gary memutuskan untuk melempar granat. Karena ledakan granat, badan pesawat pun bolong, menyebabkan pesawat jatuh dan para zombie terlempar keluar pesawat. Gary dan Sagan berusaha bertahan di kursi pesawat dan pesawat pun jatuh. Kemudian Gary yang tersadar masih berada di kursinya, namun telah tertancap besi perutnya. Lalu Sagan yang selamat menghampiri Gary dan membawa Gary berjalan di kota, kemudian sampai ke fasilitas penelitian WHO. Di kapal USS Argus, keluarga Gary direlokasi ke kamp pengungsian Nova Scotia karena Gary tidak bisa dihubungi selama 48 jam. Setelah diobati dan sadarkan diri, Gary ternyata tak sadarkan diri selama 3 hari. Gary berbicara dengan para ahli penyakit mematikan di sana, dan dia mengutarakan bahwa virus ini memiliki kelemahan, yaitu mereka tidak menyerang orang-orang yang sakit atau yang bentar lagi mati. Maka dia berencana menyuntikkan penyakit untuk berkamuflase agar tidak diserang para zombie. Apalagi bila disuntikan ke tentara dengan takaran pas, musuh tidak akan melihat mereka, itulah ide dasarnya. Namun masalahnya, virus dan bakteri uji cobanya ada di gedung sayap B yang sudah diserang wabah zombie ini. Gary, Sagan, dan Abdul pergi ke sana untuk mengambilnya dengan persiapan seadanya. Abdul memperingatkan sebisa mungkin tidak boleh membunuh zombie atau akan membuat yang lain semakin agresif. Saat berjalan ke lokasi tujuan, mereka diserang satu zombie dan Sagan menembaknya. Itu membuat zombie yang lain mengejar mereka dengan penuh semangat. Gary mencoba menjadi umpan agar Sagan dan Abdul bisa pergi mengambil sampelnya. Namun Sagan dan Abdul tidak berhasil dan memutuskan kembali. Sedangkan Gary tiba di ruangan sampelnya. Dengan kode yang diberitahukan via telepon di luar ruangan, Gary mengambil semua sampel karena dia tidak mengetahui sampel mana yang sesuai. Tetapi saat mau keluar, ada satu zombie sempak tuyul di depan pintu pengaman menunggu Gary. Gary nekat menyuntikkan salah satu virus yang sama sekali dia tidak ketahui dan ada kemungkinan bisa membunuhnya. Namun, karena dia adalah pemeran utama di film ini, maka sutradara memutuskan Gary selamat dari zombie itu. Setelah membuka pintu, zombie itu seperti tidak menyadari keberadaan Gary. Karena film ini disponsori oleh minuman energi cap beruang kutub, jadi dia minum dulu sebelum kembali. Zombie yang lain pun tidak menyadari keberadaan Gary. Setelah itu, Gary diberi takaran yang pas untuk virus yang aman di tubuh. Kemudian, Gary pergi ke kamp pengungsian untuk bertemu keluarganya. Film pun berakhir dengan penyakit campuran yang terbilang aman sebagai vaksin kamuflase, lalu pembersihan para zombie pun dilakukan di semua kota. Tamat, ending yang super kacrut sekali. World War Z merupakan sebuah tontonan yang sangat menghibur. Jangan mengharapkan sajian cerita yang dalam dan berliku. Ya cukup untuk ketegangan-ketegangan sedikit-sedikit mah. Cuma kalau penggemar zombie yang hardcore, ya zombie di film ini terbilang newbie.
Selain para pemeran utama, film ini didukung oleh kakek Dullah, Mamat Lontos, zombie yang gak mau disebutkan namanya satu persatu. Oke, terima kasih semua yang sudah menonton. Gue Ican beserta seluruh pasukan NATO yang sudah pensiun mohon undur diri. Sampai bertemu di next video. Salam satu hobi.